warming up. Need some minutes to turn on. Okay. You like masukkan? Almost turn on. Okay. Once again, 1, 2, 3. Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih for coming. Kita ingin menceritakan tentang kegiatan ini apa sih repot-repot amat gitu. Karena kita berbicara tentang paliatif. Paliatif itu adalah bagaimana kita membuat, nanti Dr. Nuhani bisa menjelaskan lebih, tapi bagaimana kita membuat seorang pasien dan family-nya memiliki quality of life yang baik dan quality of death yang baik. Jadi bukan hanya quality of life tapi juga quality of death, benar kan? Nah, terutama adalah penyakit-penyakit yang kronik, yang lama, yang life threatening illness dengan berbagai cara. Jadi ini bukan pengobatan loh, ini adalah approach, ini adalah care, ini adalah perawatan. Di mana dalam perawatan itu memasukkan berbagai baik medis maupun perawatan perawat maupun untuk pain maupun untuk rehabilitasi, bahkan masuk juga spiritual. Begitu mungkin Dr. Nuhani. Nah, bersama kami di sini tentunya kita tahu ada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Satu hal, paliatif ini kelihatannya seperti something left behind. Jadi akses para pasien yang memerlukan paliatif ini saat ini masih sulit sekali. Padahal baik United Nations maupun World Health Assembly sudah memprioritaskan paliatif ini menjadi sesuatu yang harus diangkat di setiap negara. Itulah sebabnya kenapa IAEA, International Atomic Energy Agency, yang merupakan badan dari PBB, dari United Nations, yang diwakili oleh Profesor Masaru Wakatsuki dari Jepang, membuat proyek ini yang diikuti oleh 15 negara. Bagaimana tentunya target kita adalah bahwa semua negara member country ini akan mempunyai perawatan paliatif yang lebih baik, sehingga akhirnya adalah bagaimana para pasien yang memerlukan perawatan paliatif akan mempunyai akses yang lebih baik. Barangkali itu pengantar dari saya. Apakah kita mau langsung pertanyaan? Di sini ada Dr. Ben. Rudi mesti bicara. Tapi perawatan paliatif ini baru diterapkan kalau ini di Indonesia. Nah, ini barangkali Ibu gimana, Bu? Jadi kita langsung tanya jawab Iya, ya. iya. Tapi Biar saya cair. ceritakan dulu ada Dr. Ben. Dr. Ben ini adalah saat ini ketua dari Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia. Karena radiasi itu adalah salah satu pengobatan kanker, tentunya menjadi salah satu tonggak juga dalam pengobatan paliatif. Ada Dr. Nuhani, ini pakar paliatifnya Indonesia, guru saya, gurunya semua. Ada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang tentunya sangat eager, sangat bersemangat juga untuk membangun, mencerdaskan dari aspek paliatif bagi semua dokter ya, Prof, termasuk juga dalam pendidikan. Prof Wakatsuki Masahiro dari Jepang sebagai lead. Sebenarnya beliau ini adalah lead countries dari proyek IAEA tersebut, dan ada Dr. Edward, ini adalah kepala tim paliatif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan untuk kesempatan ini memang RSCM menjadi host, dipercaya menjadi host, luar biasa sekali. Jadi nanti yang akan terjun menjadi fakulti itu mungkin sekitar berapa, Ben? Ada 40 orang kali ya. Jadi dari luar memang 4 orang, tapi dari dalam, dari rumah sakit ini itu ada sekitar mungkin 30 orang kali. Dari berbagai disiplin, baik penyakit dalam, rehabilitasi medik, gizi, psikiatri, dan sebagainya. Baik, tadi ada pertanyaan pertama ya, tentang pelayanan paliatif. Mungkin Dr. Nuhani bisa menjelaskan? Iya, Bu. Iya, terima kasih, Prof. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi?
Fernando ya. Iya Bu. Hey, Malik. The lead of the project. Thanks, Pak. Ibu mungkin bisa ceritakan soal pelayanan paliatif di Indonesia. Iya, perawatan paliatif di Indonesia bukan barang baru, sudah cukup lama. Tapi kita memahami dulu apa itu paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan yang diberikan, dilaksanakan untuk pasien-pasien yang memang penyakitnya tidak mungkin disembuhkan. Tetapi kita harus upayakan pasien kita ini penderitaannya itu diminimalisir dari seluruh aspek ya, jiwa dan raga, sehingga kualitas hidupnya sampai akhir hayat itu tetap baik. Dan kalau dia wafat dalam kondisi bermartabat, husnul khotimah, itu intinya gitu. Jadi kalau kita lihat ini merupakan suatu kelanjutan terapi apa yang dilakukan di rumah sakit ataupun berada di rumah sakit sampai ke rumah. Hospital base sama community base itu menjadi satu kesinambungan. Nah, SK Kementerian Kesehatan yang pertama itu tahun 2007, tetapi kita bergerak dari tahun 1990-an kira-kira seperti ini. RSCM sendiri dan khususnya untuk kanker di rumah sakit kanker Darmais yang memulai. Memang awalnya di Surabaya, tetapi selanjutnya bergerak di dua rumah sakit ini, berikut juga di Surabaya. Nah, SK Menteri yang terbaru 14 Desember 2023, terus tahun yang lalu, memperbarui yang 2007 itu. Karena yang 2007 itu hanya untuk kanker. Yang sekarang ternyata paliatif itu nggak hanya kanker. Paliatif itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ternyata dalam perjalanannya tidak mungkin disembuhkan. Kan gitu ya. Jadi intinya adalah bukan mengobati penyakit utamanya, tapi menghilangkan gejala-gejala yang membuat pasien itu menderita. Gitu. Nah, ini barangkali di RSCM juga berkembang Ya, pelayanan paliatif. di RSCM pengembangan itu luar biasa, luar biasa. Saya sudah pensiun, tetapi saat awal kita mulai di RSCM ini, memang di rumah sakit saja sesuatu yang belum tentu diterima ya kondisi seperti ini. Tetapi memperlihatkan sekarang ini di RSCM pun sudah ada yang namanya pelayanan community based rehabilitation. Jadi rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang fokus ya pada paliatif. Pasien-pasien di rumah yang paliatif mesti diapain? Ke rumah sakit nggak bisa, ke puskesmas susah. Siapa yang diajarin? Yang diajarin adalah keluarganya. Melalui siapa? Melalui puskesmas yang paling dekat. Nah, jadi jejaring RSCM ke puskesmas yang paling dekat dengan pasien itu udah jalan. Sementara itu di Jakarta, kader-kader paliatif kita sudah melatih 400 kader paliatif dari PKK kerjasama dengan Dinkes dan Yayasan Kanker Indonesia cabang Jakarta. Gimana kerjanya dengan RSCM? Dr. Edward sebagai ketua paliatif di RSCM itu punya staff yang selalu mengidentifikasi pasien paliatif yang mau pulang, dan kita punya WA group. Maka perawat itu kami akan pulangkan 5 pasien paliatif. 1 tuan ini kanker paru dan apa rumahnya di jalan ini Jakarta Utara, yang ini selatan, yang ini langsung Dinkes yang jaga di saat itu nangkep, oh yang itu puskesmas ini, yang ini, yang ini ada nih yang dari Bekasi, wah bukan jangkauan Jakarta, kirim ke JKI Pusat, karena JKI Pusat itu bisa ke Tangerang, Bogor, Bekasi, dan itu terjalin begitu bagus. Ya, barangkali bisa ada dari aspek pendidikan barangkali. Iya, dari pendidikan. Ya, terima kasih. Jadi ini ya, jadi bahwa FKUI ini bicara soal pendidikan ya, bahwa memang ini mungkin saya kasih gambaran dulu teman-teman apa sih penanganan paliatif. Tadi sebutkan pasien-pasien yang memang artinya udah tidak bisa lagi dilakukan tindakan untuk mengobatin penyakitnya kalau bicara soal kanker. Jadi kankernya udah stadium 4 gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan dari sisi radiasi onkologis itu tumornya dikecilin. Biar kalau dia memang nilainya mengganggu karena tumor itu tumornya dikecilin.
Nah kemudian karena memang kemampuan fisiknya turun, ya misalnya jalannya susah, nah ini dibantu oleh rehab medik untuk jalannya gitu ya. Nah kemudian dari sisi paliatif tadi ada alat psikologi yang harus dibantu gitu. Nah ini yang artinya bahwa walaupun dia sudah stadium 4, harapan hidupnya juga kecil, tapi dia hidup yang berkualitas. Makanya itu tujuan paliatif. Nah ini kita FKUI itu mempersiapkan pakar-pakarnya tadi. Saat ini hanya FKUI yang mempunyai prodi pendidikan untuk radiasi onkologi, ya. Onkologi radiasi itu ongkorat itu hanya di FKUI. Kemudian juga untuk dari sisi konsultannya psikosomatik yang memang terlibat itu juga baru kita ya. SP2 di UI juga salah satu pelopornya untuk pendidikan, termasuk juga di rehab medik. Jadi kami ya dengan tanggung jawab sebagai suatu institusi pendidikan ya melakukan terobosan-terobosan, membuka prodi-prodi yang tempat lain belum buka, atau kita berharap juga tempat-tempat lain buka prodi. Karena bicara soal palliative medicine ini di berbagai belahan dunia tuh mereka udah terbiasa gitu. Nah di kita tadi nih, kita berupaya tadi, contoh RSCM terus ini kita. Nah cuman memang kita berharap rumah sakit lain ya itu pun juga melakukan hal yang sama. Karena walaupun bagaimana ketika seseorang ini memang sudah tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa, sebenarnya dia masih punya harapan untuk hidup gitu. Yang kita kerjakan pun selain untuk pendidikan juga untuk riset. Ya kita juga bahkan mengirim pakar-pakar kita untuk sekolah di luar negeri. Ini Prof Tati kirim ke Jepang, kemudian kami punya kita kirim ke Belanda untuk belajar bagaimana paliatif, dan juga teman-teman di rehab medik ke Taiwan ya Prof ya. Jadi ya Dok ya. Jadi ini contohnya gitu loh. Jadi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, biar pentingnya buat masyarakat mengetahui bagaimana ya tadi bahwa Indonesia juga maju. Nah majunya salah satunya kenapa kok juga ini? Karena kita saat ini yang dilakukan ini adalah train of the trainers. Jadi sedang melatih para calon-calon pelatih ini di RSCM ini. Ya, FKUI RSCM ini suatu kebanggaan buat Indonesia, karena pasti mereka nggak asal tunjuk aja kita menjadi host, karena mereka sudah mempelajari bahwa kita juga sudah maju RSCM-nya loh ya, maju untuk bidang ini gitu. Dengan dukungan tadi para pengajar dan juga dosen para staf staf didik di dari FKUI. Proses. Professor Tati and Indonesian team's contribution for our RCA project. Palliative radiation therapy is very important topics for our vision. So this training course is will become fruitful for all our regions, countries, ASEAN and RC countries. Yeah, thank you very much. Perlu di-translate atau? Boleh Pak, dikit Pak. Boleh Pak. Dikit Pak. Boleh di-translate. Jadi pertama beliau menyebutkan bahwa masalah paliatif ini menjadi suatu hal yang penting ya, untuk juga disosialisasikan, dilatih orang-orangnya, untuk mereka juga familiar. Jadi how many countries participate in this? 15. Jadi ada 15 Actually, dokter-dokter. 70, yeah. but you cannot come. Yeah. So we are here. Jadi ada 15 peserta dari luar negeri ya, yang hadir 15 negara, dari 15 negara yang hadir di sini untuk belajar mengenai hal ini gitu ya. Oke. I would like to. Yes, yeah, please. So